Belenggu-belenggu telah putus dan gerbang batu terbuka, menandakan para leluhur benua perunggu telah pergi. Leluhur benua perunggu sedikit terkejut. Jelas, pasti ada beberapa perubahan yang membuatnya diizinkan pergi saat ini. Ia berdiri, lalu memberi hormat kepada sarkofagus, lalu segera meninggalkan ruang batu. Leluhur benua perunggu juga orang yang bijaksana. Ia tahu betul bahwa hal-hal di sini tidak bisa dikatakan begitu saja. Jika tidak, akan berujung pada kematian. Para leluhur benua perunggu berjalan keluar dari ruang batu, tetapi tidak langsung meninggalkan lereng gunung. Ia belum pulih kekuatannya. Jika ia meninggalkan lereng gunung, ia akan berada dalam bahaya. Ada banyak orang berkeliaran di sekitar Gunung Sengsu. Jika bertemu lawan yang tangguh, ia akan berada dalam masalah. Ye Chen masih berlatih keras di sini, terus-menerus menyempurnakan tubuhnya, membuat tubuhnya semakin kuat. Musim semi dan musim gugur berlalu silih berganti, dan dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Selama 3 tahun terakhir, Ye Chen terus-menerus membiarkan Kaisar Si meningkatkan tekanan formasi, sementara ia terus-menerus menembus batas. Sekarang, tubuh Ye Chen dapat menghasilkan semakin banyak kekuatan chaos. Benda-benda langit chaos terus-menerus tereksitasi. Ye Chen memiliki perasaan yang jelas dan kekuatannya semakin mengerikan. Semakin ia berlatih, semakin ia bisa merasakan mengapa seseorang mengatakan bahwa benda langit chaos adalah konstitusi pertama dari dunia chaos. Itu benar-benar terlalu mengerikan. Jika ia benar-benar berhasil, Dewa Gelar Tertinggi bukanlah lawan. Namun sekarang, dengan tubuh Ye Chen yang semakin kuat, Ye Chen dapat menahan semakin banyak kekuatan dari topeng tersebut. Meskipun ia tidak dapat mencapai ranah Dewa Gelar Primordial, ia pasti dapat melawan Dewa Taigu Feng Hao dengan daging dan pedang chaosnya sendiri. Ia tidak akan begitu malu. Di kedalaman chaos, di sebuah benua yang tampak seperti kura-kura raksasa, 7 lelaki tua berjubah hijau yang sama memasuki ruang rahasia di sebuah gua rahasia kuno. Di dalam ruang rahasia, terdapat sebuah patung batu besar, yang merupakan kura-kura raksasa. Meskipun itu seekor kura-kura, aura patung batu itu sangat kuat, memberikan rasa bermartabat. 7 lelaki tua berjubah hijau menghampiri patung batu kura-kura, lalu berlutut dan menyembah 3 kali dengan posisi menjatuhkan diri ke tanah. Setelah menyembah patung kura-kura, ketujuh lelaki tua berjubah hijau itu menghampiri sarkofagus di bawah patung. Ketika para leluhur pergi, Tuan Kecil akan tidur panjang. Sekarang lebih dari 1 juta tahun telah berlalu, dan sekarang Tuan Kecil seharusnya bangun. Seorang lelaki tua berjubah hijau mendesah. Kakak memiliki kemampuan untuk bertarung dengan orang-orang itu demi merebut gelar dewa. Sudah waktunya bagi kita untuk muncul di hadapan dunia. Aku khawatir banyak orang telah melupakan dunia kekacauan dan keluarga kura-kuraku. Ya, sejak leluhur kita pergi, kita hidup menyendiri di tempat terpencil ini. Kita tidak pernah muncul. Di zaman keemasan ini, kita harus diingat kembali oleh manusia. Bukalah peti mati untuk membangunkan Tuan Kecil, dan biarkan dia menerima saripati darah peninggalan leluhurnya. 7 lelaki tua berjubah hijau segera membuka sarkofagus. Ada seekor kura-kura di dalamnya. Kepala dan anggota tubuhnya melingkar di dalam cangkang. Setelah ketujuh tetua berjubah hijau saling memandang, mereka segera mengeluarkan kekuatan kekacauan yang dahsyat, lalu menyerang kura-kura itu. Ada sebuah rune yang berkelap-kelip di cangkang kura-kura. Rune ini sangat mengerikan. Artefak ini diukir oleh Kaisar Tianren, leluhur keluarga Sengwei. Artefak ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa artefak ini telah mencapai titik di mana ia menjadi artefak tertinggi palsu. Kekuatan kekacauan yang dahsyat menyelimuti kura-kura tersebut. Kura-kura itu awalnya sangat dingin, dan secara bertahap mengalami peningkatan suhu, kemudian perlahan-lahan anggota badan dan kepalanya juga meregang. Setelah kura-kura itu sepenuhnya mengembangkan anggota badan dan kepalanya, seluruh tubuhnya secara bertahap dipenuhi dengan jejak kekuatan kekacauan. Kemudian ia berubah menjadi seorang pemuda kurus. Pemuda tidak tampan, tetapi mereka tidak jelek. Mereka sangat cerdas. 7 tetua berjubah hijau melihat bahwa kura-kura itu telah hidup kembali, dan segera menarik kekuatan kekacauan. Tuan Kecil, 7 lelaki tua berjubah hijau. Pemuda itu mengalihkan pandangannya, lalu tiba-tiba duduk, melihat sekeliling, dan berkata, "Era apa sekarang?" "Tuan Kecil, Anda telah tertidur selama lebih dari 1 juta tahun," kata seorang lelaki tua berjubah hijau. Pemuda itu berkata, "Bangunkan aku saat ini. Era ini pasti akan menjadi dunia yang hebat. Ini memang zaman keemasan. Di era ini, akan ada dewa-dewa tertinggi dan benda-benda langit yang kacau," kata seorang lelaki tua berjubah hijau. Mendengar ucapan itu, pemuda itu berkata, "Benda langit yang kacau dan dewa gelar tertinggi muncul bersamaan. Sekarang seluruh dunia yang kacau sedang membunuh benda-benda langit yang kacau, yaitu membunuh mereka sebelum kemunculan dewa tertinggi. Seperti yang kita semua tahu, benda langit yang kacau Dacheng pasti lebih kuat daripada dewa tertinggi. Tuan Kecil, kali ini bangunlah, kau harus menerima esensi darah peninggalan leluhurmu, agar kekuatanmu dapat ditingkatkan." Mata pemuda itu berbinar-binar, dan ia berkata, "Sungguh beruntung bisa bertemu dengan benda-benda langit yang kacau di zaman ini. Dengan begitu, aku bisa bersaing dengan benda-benda langit yang kacau." Sekarang benda-benda langit yang kacau telah mendapatkan kepercayaan bahwa Tiansu adalah dewa tertinggi. Saat ini,
tak ada tandingan di ranah dewa bergelar. 3 dari Yao Guang Qizi yang dulu kuat telah mati di tangannya. Semakin kuat, semakin baik. Ini akan membangkitkan minatku. Jika terlalu lemah, sungguh tak terlukiskan. Pemuda itu tertawa. Tanah tandus itu tak bernyawa. Namun, di tanah yang begitu tak bernyawa, tiba-tiba api membumbung tinggi ke langit, membakar seluruh bumi, membuat seluruh daratan menjadi ladang api, tampak seperti matahari dari kejauhan. Di bawah permukaan benua ini, 3 telur hitam keemasan terbelah dan meledak menjadi api, membakar benua itu. Ratu Wu yang cantik dan anggun, bertubuh emas setinggi 3 kaki, sangat gembira menyaksikan pemandangan ini. 100.000 tahun kemudian, ketiga anaknya akhirnya lahir. 3 telur hitam keemasan ini telah diairi selama 3 tahun oleh esensi darah dewa kuno. Selama 3 tahun terakhir, ada banyak dewa archean yang terbunuh di benua yang kacau, dan semua ras utama ketakutan. Kelompok-kelompok etnis dan kekuatan yang kuat itu juga menutup telinga terhadap mereka, sepenuhnya seolah-olah mereka tidak melihatnya. Pada saat ini, yang akan ikut campur dalam bisnis mereka sendiri, adalah suara tumpul untuk menghemat kekuatan, ingin melampaui yang lain. Setelah 3 tahun penyiraman, meskipun mereka tidak memecahkan cangkangnya, napas mereka dalam telur semakin meningkat. Sekarang ini adalah ledakan total, cangkang telur pecah, dan apinya membumbung tinggi. 3 jeritan panjang datang, 3 gagak emas besar dengan api keemasan bergegas keluar, di ruang ini terbang. Ratu Wu sangat gembira, Wang, kau lihat. Anak-anak kita telah lahir, mereka akan menjadi yang terkuat dalam kekacauan ini, hancurkan era. Ibu, 3 gagak emas berkaki 3 langsung berubah menjadi 3 pemuda, lalu berlutut di depan Ratu Gagak Emas berkaki 3. Ratu Emas berkaki 3 berkata sambil tersenyum, anak baik, cepat bangun. Setelah ibu, akhirnya kita bisa membuat dunia takut lagi, kata seorang pemuda dengan penuh semangat dan dingin. Sudah waktunya kita kembali ke tanah leluhur kita. Ratu Emas setinggi 3 kaki itu berkata, dunia yang kacau, gemetarlah, benda langit yang kacau, jenius macam apa ini, di depan saudara-saudara kita, akan rentan. Seorang pemuda tertawa terbahak-bahak. Di tempat terpencil di dunia yang kacau, terdapat hutan kuno, dan di dalamnya terdapat hutan buah tua yang sangat besar. Buah-buahan di hutan buah ini bukanlah buah biasa, melainkan buah dewa yang mengandung kekuatan dahsyat. Di hutan buah ini, seekor monyet kecil melompat-lompat riang. Jika ia haus, ia akan memetik buah untuk memuaskan dahaganya. Bertarunglah di langit. Sebuah suara terdengar, dan monyet kecil itu mendengar suara itu dan mempercepat langkahnya. Beberapa lompatan setelah mendengar suara tubuh monyet emas. Monyet emas ini bukanlah monyet biasa, melainkan monyet batu yang melompat keluar dari batu. Sejak monyet itu dan Ye Chen memasuki negeri Vientiane, monyet itu mendapatkan beberapa petunjuk warisan, yaitu, butuh beberapa tahun untuk menemukannya setelah meninggalkan negeri Vientiane. Tempat ini dulunya adalah tanah leluhur monyet dewa petarung. Monyet itu juga merupakan dewa tertinggi, tetapi tidak ada yang tahu bahwa leluhur monyet itu ada di sini. Monyet dewa petarung telah menghilang selama ribuan tahun. Tidak ada bukti bahwa ia telah mati, tetapi tidak ada bukti bahwa ia masih hidup. Bahkan jika dewa tertinggi tidak disegel, ia tidak akan hidup selama puluhan ribu tahun. Terlebih lagi, jika ia masih hidup, maka orang lain tidak akan bisa menjadi dewa gelar tertinggi selama ribuan tahun. Jadi kebanyakan orang mengira ia sudah mati. Ketika monyet itu berada di tanah Vientiane, ia melihat monyet ini. Ketika ia masih muda, ia bertarung dengan monyet itu beberapa kali dan selalu kalah. Kemudian monyet itu menemukan tanah leluhur monyet yang sebenarnya. Setelah menemukan di sini, saya menemukan monyet ini secara tidak sengaja. Monyet ini disegel dalam batu yang dipadatkan oleh udara kekacauan. Setelah monyet itu mengetahuinya, ia menyelamatkan monyet kecil itu dari segel. Setelah ia keluar, ia hanya bisa mengucapkan kata, Doutian, jadi monyet itu menamainya Doutian. Monyet itu menemukan beberapa jejak kultivasi monyet dewa pertempuran di tanah leluhur di belakang Doutian, dan ia juga memahami jejak kultivasi ini, dan mendapatkan seutas taoisme monyet dewa pertempuran, yang secara langsung mengaktifkan darah monyet itu. Status monyet dari gelar dewa 6 naik 2 tingkat, mencapai gelar dewa 8, dan kini kekuatannya terus meningkat, dan ia akan segera mencapai gelar dewa 9. Dan monyet kecil ini bahkan lebih luar biasa lagi, baru sekitar 100 tahun, napasnya panjang, kini langsung menuju alam dewa. Monyet itu sangat bingung. Jika monyet kecil itu tidak berlatih, bagaimana ia bisa meningkatkan alamnya begitu cepat, dan ia tidak memiliki dewa, bagaimana mungkin monyet kecil ini bisa mencapai alam dewa. Monyet kecil itu merangkak naik turun di atas tubuh monyet itu. Monyet itu berkata, Doutian, sudah waktunya aku pergi dari sini. Maukah kau pergi bersamaku? Mau kemana? Tanya Doutian. Pergilah berpetualang, kemanapun. Akan kutunjukkan seperti apa dunia ini. Kata monyet itu. Doutian melompat-lompat riang dan bertepuk tangan. Kemudian Doutian bergegas ke lubang, lalu menyeret sebuah karung compang camping keluar. Monyet itu mengerutkan kening dan berkata, apa yang kau lakukan dengan karung compang camping ini? Ini milikku. Doutian serius. Monyet itu ingin melihat, tetapi langit tak mengizinkannya. Ia tampak misterius. Kau hanya menyeret karung compang camping ini ke dunia.
Tanya monyet itu. Dou Tiandao, tidak bisakah kau? Ketika orang-orang melihatnya, mereka mengira kau seorang pemulung. Monyet itu mencibir. Dou Tiandao, kau pikir aku compang camping di dalam? Kalau begitu tunjukkan padaku apa isinya, kata monyet itu dengan licik. Kalau begitu, mari kutunjukkan hartaku. Dou Tian membuka karung itu dengan bangga. Monyet itu melihat ke dalam dengan rasa ingin tahu, lalu tertawa terbahak-bahak, kau bilang ini bayi. Bukan bayi atau sampah. Dou Tian tidak puas. Monyet itu berkata, kau masih bayi. Lihat, ini berkarat. Lihat baju zirahku. Ini bayinya. Tubuh monyet itu berkilauan dengan cahaya, dan sebuah baju zirah emas muncul, megah. Dou Tian melihat baju zirah emas monyet itu, lalu melengkungkan bibirnya dengan jijik dan berkata, bisakah ini dianggap harta karun? Ini sungguh indah. Dibandingkan denganku, ini benar-benar lemah. Petik 2. Hei, ketika monyet itu mendengar ucapan itu, dia tidak marah. Sebaliknya, dia menganggapnya menarik. Dia berkata, apa pengaruh bayimu? Bisakah kau memberitahuku, bagaimana jika kau mencurinya hari itu? Berjuang di surga seperti jalan harta karun. Kepala monyet penuh dengan garis-garis hitam, bahkan jika kau memberikannya kepadaku, aku tidak akan menginginkannya. Kakek, aku tidak suka kain dan potongan besi ini. Nanti kau tahu betapa buruknya. Jangan kagetkan dagumu, atau aku harus mencari cara untuk memakaikannya untukmu. Dou Tian tidak malu. Monyet itu memandang Dou Tian dengan jijik dan berkata, bawalah barang yang lebih bagus untuk dikemas. Tasmu yang compang camping itu lebih besar darimu. Aku akan memberimu tas yang sangat besar untuk memuatnya. Tidak, tas ini bisa menampung dunia. Aku tidak suka tasmu yang sangat besar. Dou Tian masih tampak bangga. Bercanda, kakek, tasku juga bisa menampung seluruh dunia. Barang-barangmu yang compang camping juga bisa diterima di dunia. Kau bawa satu untuk kutunjukkan. Monyet itu meremehkan. Dou Tian benar-benar terharu, dan berkata, jangan kedipkan matamu. Setelah Dou Tian selesai berbicara, ia menggoyang-goyangkan tas lusuh di tangannya. Monyet itu merasa bintang-bintang berubah dan alam semesta terbalik. Hanya sesaat ia merasa Dou Tian telah menghilang. Monyet itu menoleh ke kiri dan ke kanan dan berkata, Dou Tian, kemana saja kau? Hei, hei, pada saat itu terdengar suara Dou Tian, tetapi monyet itu tidak dapat menemukan sosok Dou Tian. Jangan lihat, kau ada di dalam tasku sekarang. Aku sedang mengambilnya. Pada saat itu, wajah Dou Tian muncul di atas monyet itu. Ketika monyet itu melihat wajah Dou Tian yang besar, raut wajahnya berubah dan berkata, aku akan menghapusnya. Benarkah? Kau lihat, kau bisa terbang keluar. Dou Tian berkata dengan bangga. Monyet itu terbang keluar dengan cepat, hanya untuk menyadari bahwa ia tidak bisa meninggalkan tempat itu sama sekali. Pada saat itu, tawa Dou Tian terdengar lagi, berkata, bagaimana? Sekarang kau percaya, lepaskan aku dulu, kata monyet itu. Dou Tian melepaskan monyet itu. Ketika monyet itu melihat sepetak hutan buah tadi, hutan itu benar-benar lenyap. Bukan hanya hutan buahnya yang lenyap, tetapi daratan utamanya pun lenyap. Monyet itu dengan hati-hati mengamati tas Dou Tian yang compang camping. Bagaimana mungkin tas itu begitu kuat? Dengan kekuatan monyet itu sekarang, ketika ia meletakkan tas compang camping itu ke langit dan bumi, ia sama sekali tidak merasakannya, atau bahkan tidak menyadari bahwa ia telah dikemas. Apakah ini benar-benar harta karun? Monyet itu menyentuh dagunya dan bertanya pada dirinya sendiri. Dou Tian berkata sambil tersenyum, apakah kau percaya sekarang? Monyet itu mengangguk dan berkata, sepertinya kau tidak menipuku, tetapi tidak bisakah kau mengecilkannya? Apakah sebesar itu? Ketika aku dewasa, bukankah akan menjadi kecil? Melawan langit, monyet itu berpikir itu masuk akal dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Dou Tian, kau benar-benar tidak ingat siapa dirimu sama sekali. Dou Tian berkata, dengan kekuatanku yang terus meningkat, aku telah memulihkan beberapa ingatan yang terfragmentasi, tetapi ingatan itu terlalu rusak untuk dipahami. Aku akan mengetahuinya nanti. Monyet itu tidak lagi terjerat masalah-masalah ini, dan berkata, ayo pergi, kita berdua bergandengan tangan, di dunia yang kacau ini, kita pasti bisa mengharumkan nama, mengguncang dunia yang kacau, maka kita akan menjadi dunia campuran dua monyet. Dou Tian menyeringai dan berkata, lebih baik kita menembus hari ini. Akhirnya, atas desakan monyet itu, tas compang camping Dou Tian untuk sementara dimasukkan ke dalam tas surga dan bumi monyet itu. Kemudian Dou Tian berbaring di punggung monyet itu, dan mereka pergi. Di benua tandus, Ye Chen masih bermain-main dengan hidupnya. Dua musim semi dan musim gugur telah berlalu. Kekuatan kekacauan dalam tubuh Ye Chen semakin kuat, seolah-olah mulai terbakar oleh api. Namun, ini masih jauh dari cukup untuk objek chaos. Dibandingkan dengan objek chaos Dacheng, ia masih membutuhkan nyala api kecil. Dalam proses ini, Ye Chen menyadari bahwa seiring dengan kekuatan tubuhnya yang semakin kuat, tubuhnya pun semakin kuat, dan ia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk menerobos. Setelah 5 atau 6 tahun berlatih keras, Ye Chen gagal menembus lantai 7 dewa bergelar. Ia telah berkelana di lantai 6 dewa bergelar, dan tidak ada jejak untuk menerobos. Kaisar Si memandang Ye Chen yang sedang berlatih keras, dan bergumam, sekarang terlihat seperti Luo Tian.
Sepertinya anak ini kemungkinan besar akan mengolah benda langit yang kacau hingga mencapai kesuksesan besar. Binatang dewa. Namun, dunia kacau saat ini cukup kacau. Jika benda langit yang kacau pergi dari sini, sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat bertahan hidup atau tidak, katanya. Dalam 2 tahun terakhir latihan keras Ye Chen, dunia kacau telah berubah lagi. Banyak bakat yang belum pernah terdengar telah muncul. Yang lebih mengejutkan adalah 3 bersaudara dari bangsa Jinwu. Ketiga bersaudara itu selalu tak terpisahkan, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Setelah kelahiran mereka, mereka telah menyapu banyak orang di ranah Dewa Feng Hao dalam 2 tahun terakhir. Kemanapun mereka pergi, mereka semua menjauh dari ketiga bersaudara itu. Dapat dikatakan bahwa mereka takut mendengar angin. Selain itu, mereka memiliki seorang ibu yang dapat dengan mudah membunuh dewa gelar kuno, sehingga mereka bahkan lebih tidak bermoral di dunia kekacauan. Mereka mengancam bahwa ini adalah perburuan, dan mereka harus merasa terhormat untuk dapat menjadi sasaran mereka. Dalam kesombongan seperti itu, seekor kura-kura muda yang bernama Tuan Muda keluarga Sengui terbunuh di udara. Begitu dia muncul, dia ingin bertarung melawan Sanzu Jinwu. Menghadapi tantangan dari keluarga kura-kura, saudara-saudara Jinwu berkaki 3 secara alami langsung setuju. Kedua belah pihak bertempur di Vietnam. Saudara-saudara Jinwu berkaki 3 secara langsung bertarung 3 lawan 1, dan rumah kura-kura klan Sengui juga tak kenal takut. Seluruh pertahanan tubuhnya sempurna. Dia memegang 2 pedang panjang di tangannya dan mengayunkannya dengan roh pembunuh. Setelah ratusan ronde pertarungan melawan 3 bersaudara Jinwu berkaki 3, kedua belah pihak tidak menang atau kalah. Sejak lahir, ketiga bersaudara itu telah kalah untuk pertama kalinya di alam dewa, yang juga membuat mereka merasa sangat marah. Tak lama setelah 3 bersaudara dari 3 suku Jinwu di Sanzujin bertarung dengan Guixuan, berita datang dari dunia kekacauan bahwa 2 monyet telah menjadi pencuri tetap di dunia kekacauan, berfokus pada obat buah dewa dari beberapa ras besar. Beberapa ras besar telah dilindungi oleh 2 monyet. Ras-ras besar itu menawarkan buah terbaik sebagai harta, dan mereka enggan memakannya. Akibatnya, 2 monyet menjadi lebih murah. Sesaat, 2 monyet itu berubah menjadi tikus jalanan, dan semua orang berteriak dan memukul. Aku kenal salah satu monyet yang pernah bersama benda-benda kacau sebelumnya. Monyet itu muncul, dan benda langit kacau itu pasti ada di sana. Kita harus menangkap kedua monyet itu. Aku akan mencabik-cabik mereka dan menggali buah-buah keluargaku yang berusia 10.000 tahun. Kedua monyet itu sudah marah kepada para dewa, tetapi mereka masih melakukan kejahatan terhadap angin dan mencuri buah-buah dewa dari kedua klan. Kemudian, kedua monyet itu menatap kebun buah suci Senting, dan berencana untuk berjalan-jalan di sekitarnya. Keberanian kedua orang ini tidak terlalu besar. Kekuatan sekuat Senting berani mencuri. Jangan katakan, di kebun buah suci Istana Senting, ada murid-murid yang menjaga kebun buah itu segera. Beberapa buah suci hilang. Senting sangat marah sehingga kedua monyet itu begitu berani mencuri ke Istana Dewa. Jika kalian melihat kedua monyet itu, bunuh mereka, kata Istana Dewa dengan marah. Saat itu, 2 ekor monyet sedang duduk di pohon buah Dewa Liuwanian di kebun Dewa Senting, menikmati buahnya dengan santai. Beberapa dari mereka hanya mengunyah beberapa suap lalu membuangnya. Ketika penjaga kebun mengetahuinya, ternyata tidak ada 2 ekor monyet di kebun itu. Orang-orang di kuil dewa melihat buah-buahnya berserakan di tanah dan buah-buahnya setengah dimakan. Rasanya sungguh menyakitkan. Dou Tian, apakah kau ingin bertanya apakah ini mengganggu? Tanya monyet itu sambil tersenyum. Dou Tian berbaring di tubuh monyet itu dan berkata, buahnya selalu lezat untuk rumah orang lain. Berhenti di depanku, aku akan menerobos. Aku menghapusnya, kau berhasil menembus gelar dewa 5 hari yang lalu, tapi akan menerobos lagi hari ini. Monyet itu mengumpat. Dou Tian berkata sambil tersenyum, buah dewa terlalu banyak makan, terlalu banyak tonik. Monyet itu terdiam dan berkata, aku sudah makan begitu banyak, kenapa aku belum juga menerobos? Kau sudah menerobos dari tingkat ke-8 ke tingkat ke-9. Apa kau pikir semudah itu bagi dewa gelar untuk memasuki dewa gelar kuno? Hanya makan beberapa buah. Dou Tian berkata tanpa marah. Tentu saja mungkin, tapi buahnya tidak cukup. Monyet itu menyentuh dagunya. Kurasa begitu. Kalau makan buah tak ada gunanya, kenapa orang-orang itu menanam begitu banyak buah? Apa ini benar-benar makanan penutup? Dou Tian juga menyentuh dagunya dan berkata, jadi kita harus makan lagi, kata monyet itu. Titik. Kau yakin, orang-orang di pengadilan Senting itu seharusnya sudah mengepung kebun suci. Begitu kita masuk, kita akan menutup pintu dan melepaskan anjing-anjing itu. Dou Tian tampak seperti monyet kecil, tetapi pencuri itu licik. Monyet itu berkata, siapa bilang dia akan pergi ke kebun suci pengadilan dewa? Buah di tempat itu sudah muak. Konon buah dari kehampaan itu baik. Ayo kita buat keributan di kehampaan. Monyet itu telah mendengar tentang konflik antara Dewa Kekosongan dan Ye Chen. Nihilisme mencoba membunuh Ye Chen dan membunuh beberapa orang dari klan Chaos. Monyet itu pernah minum anggur dan membual kepada Luo Feng dan yang lainnya sebelumnya. Sekarang orang-orang itu sudah pergi. Tentu saja, monyet itu tidak bersahabat dengan tanah Dewa Kekosongan. Dou Tian berkata, karena buah di sana enak, pergilah dan makanlah.
Jangan menggurui kali ini, kita harus memetik semua buah dan menghemat waktu berlari beberapa kali. Setelah kita makan, kita akan mengumpulkannya, kata monyet itu. Masuk akal, Dou Tian mengangguk berulang kali, menunjukkan senyum jahat. Monyet itu juga Dou Tian, dua orang Kiao Zuang berpakaian, lalu memasuki terowongan kosong itu. Jika tidak, setelah memasuki terowongan kosong itu akan ditemukan, maka itu pasti tikus jalanan. Setelah tiba di kehampaan, monyet dan Dou Tian bertanya tentang udara. Mata Dou Tian berbinar dan berkata, aku mencium aroma buah. Ayo pergi, ayo beri mereka satu. Monyet itu tertawa. Setengah hari kemudian, terdengar raungan dari Dewa Kehampaan. Sekelompok orang tua di Kaisar Dewa Kehampaan sedang menatap kebun buah. Hanya ada pohon-pohon suci gundul yang tersisa di kebun, dan banyak di antaranya telah layu. Beberapa kata terukir di pohon-pohon suci yang tidak layu. Kata-kata seperti, dua monyet di dunia ini datang ke sini untuk berkunjung, ada di mana-mana. Tak hanya itu, beberapa orang juga meninggal dengan mengenaskan, semuanya disebut dewa, tetapi mereka meninggal dengan begitu tenang. Monyet, aku akan mengupas kulitmu dan menggali sup otakmu untuk diminum. Para tua di kehampaan meraung. Saat ini, monyet dan Dou Tian telah duduk di benua yang relatif terpencil, mengunyah buah dewa dengan santai. Tidak, ini terobosan. Dou Tian makan dan makan seolah-olah akan melahirkan seorang anak, napas di dantiannya keluar dengan cepat, dan napas itu langsung keluar. Monyet memandang Dou Tian dari lantai 5 hingga lantai 6. Hanya beberapa hari, ini terobosan. Monyet dengan cepat memakan kacang, ia tak percaya, dengan buah yang dimakannya, dia tidak dapat menerobos ke gelar Dewa Arkaan. Di tanah tandus ini, dua monyet melahap buah-buahan dari seluruh tanah kosong, dan kacang-kacangannya dibuang ke tanah. Awalnya tanah tandus, setelah ribuan tahun, terdapat banyak pohon buah suci, yang telah menjadi misteri besar di dunia kekacauan, tetapi ini juga merupakan kisah selanjutnya. Setelah kebun buah di kehampaan hancur total, banyak kekuatan memperkuat penjagaan mereka atas kebun buah, dan muncullah rencana untuk merebut kedua kejahatan ini dan membantai mereka hidup-hidup. Monyet dan Dou Tian juga merasakan sedikit angin setelah menyelesaikan tiket besar kehampaan dan keilahian. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat melakukannya lagi saat ini, mereka tidak dapat mengambil risiko. Ayo pergi ke saudaraku kekacauan, kata monyet. Setelah merampok kekuatan besar, mereka mendapatkan sejumlah besar batu kekacauan, dan kemudian memasuki terowongan kehampaan. Dua monyet muncul di benua kekacauan. Monyet itu melihat bahwa keluarga kekacauan yang telah dibangun kembali telah hancur lagi, yang membuat monyet itu marah. Ketika monyet itu tahu di mana Ye Chen berada sekarang, ia datang ke tanah tandus tempat kaisar berada, dan melihat Ye Chen sedang berlatih dengan giat. Setelah Ye Chen melihat monyet itu, ia sangat gembira, tetapi ia tetap bersikeras berlatih dan kemudian keluar dari barisan. Setelah mereka bertemu, mereka dipeluk oleh seekor beruang dan kemudian tertawa. Monyet, kemana saja kau? Tanya Ye Chen. Monyet itu berkata sambil tersenyum, setelah meninggalkan tanah Vientin, kami pergi ke tanah leluhur monyet Dewa Pejuang, tempat kami mendapatkan beberapa ciptaan, dan sekarang kami menyerang Dewa Gelar Kuno. Ini akan berdampak pada Dewa Gelar Kuno secepat ini. Ye Chen terkejut. Benda di wajah anakmu ini bukan topeng yang mereka sebut Tiansu Dewa Tertinggi. Tanya monyet itu. Ye Chen mengangguk dan berkata, topeng ini adalah artefak gelar tertinggi dari Dewa Gelar Tertinggi Tiansu. Ada kekuatan segel Dewa Gelar Tertinggi Tiansu di dalamnya. Tapi itu terlalu kuat untuk ditanggung tubuhku. Tidak, aku akan melatih tubuhku setiap hari. Monyet itu berkata, aku membawakanmu buah, makanlah. Kata monyet itu, lalu mengeluarkan setumpuk buah, yang semuanya adalah buah dewa. Ye Chen terkejut dan berkata, dari mana kamu mendapatkan buah sebanyak ini? Ye Chen telah berlatih menyendiri selama bertahun-tahun, dan dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Monyet itu berkata sambil tersenyum, kami telah melubangi kebun buah di tanah suci Sengsu. Dalam 1 atau 2 tahun terakhir, kami telah melindungi banyak kebun buah dari kekuatan besar. Bahkan Senting telah mencurinya 2 kali. Ye Chen mendengar kata-kata itu, terkejut dengan mata besarnya, kamu benar-benar berani. Aku juga membawa seekor monyet kecil. Bagaimana kalau monyet kecil itu melawan langit? Monyet itu berbalik dan melihatnya. Tidak ada tanda-tanda Dou Tian. Ye Chen juga ragu bahwa ia baru saja melihat monyet kecil. Ia hanya mengobrol dengan monyet itu dan tidak peduli padanya. Saat itu, di hadapan kaisar, monyet kecil itu menggaruk pipinya dan menatapnya. Kepalanya bergerak ke kiri dan ke kanan, seolah melihat sesuatu. Kaisar Si menatap monyet kecil itu sambil tersenyum dan berkata, monyet dewa bertarung, apa kau tidak mengenalku? Tapi aku mengenalmu, dan meskipun kau seperti ini sekarang, aku mengenalmu. Monyet dewa bertarung. Monyet kecil itu menggaruk kepalanya dan sepertinya mengingat sesuatu. Setelah berpikir lama, ia berkata, sepertinya aku pernah melihatmu, tapi aku tidak ingat dengan jelas. Petik 2. Tentu saja, kami pernah bertarung tahun itu. Kaisar Si berkata sambil tersenyum. Siapa yang menang? Tanya Dou Tian. Kaisar Si berkata sambil tersenyum, kau masih sama khawatirnya dengan hasil pertandingan seperti dulu. Dou Tian berkata, bertarung tidak peduli dengan hasil pertandingan, apa yang kau pedulikan?
Kaisar Si tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, juga, tapi kau mungkin tidak ingin tahu hasilnya. Aku kalah. Kaisar Si menggelengkan kepalanya. Menang. Kaisar Si masih menggelengkan kepalanya. Apa itu? Wajah Dou Tian penuh keraguan. Ini bukan kalah atau menang. Apa itu? Kaisar Si mengacungkan jari sambil tersenyum. Dou Tian menggaruk kepalanya, perasaan yang tak terjelaskan. Satu berarti penindasan, gumamnya kepada Tuan. Dou Tian mendengar itu, matanya melebar dan dia tidak bisa mempercayainya. Yah, jangan katakan itu. Saat itu, kau luar biasa, agresif, dan bertarung di seluruh dunia kekacauan tanpa bertemu lawan. Katanya, tapi ditekan oleh jarimu. Bertarunglah dengan surga. Kaisar Si berkata, ini sudah berakhir. Kau bukan monyet dewa bertarung seperti dulu. Semuanya dimulai lagi. Dou Tian berkata, tapi ingatanku masih pulih. Tapi jika kau terlahir melawan surga, itu berarti reinkarnasi. Apakah kau masih dirimu? Kaisar Si berkata, pada saat ini, monyet dan Ye Chen juga datang ke depan Kaisar Si. Mereka tidak mendengar kata-kata di depan mereka. Mereka hanya mendengar beberapa kata di belakang, tetapi mereka juga mendengar perasaan di awan. Kaisar Si, apa asal-usul monyet kecil ini? Tanya monyet itu penasaran. Kaisar Si berkata sambil tersenyum, Anda membawa monyet kecil ini. Anda tidak tahu dari mana monyet kecil ini berasal. Saya menemukannya di gua tempat monyet itu dilahirkan. Kata monyet itu, tiba-tiba teringat sesuatu, matanya melebar. Apakah dia melawan dewa monyet? Bagaimana mungkin si monyet tidak berpikir bahwa dewa monyet perang adalah monyet kecil di depanmu? Bukankah dewa monyet yang bertarung sudah mati? Kaisar Si berkata sambil tersenyum, wajar bagi dewa tertinggi untuk menjalani kehidupan lain, tetapi monyet ini menjalani kehidupan lain dengan cara yang berbeda. Dia memilih untuk memulai dari awal, bukan memulai dari awal lagi. Tidak heran jika kultivasi monyet kecil ini berkembang begitu pesat sehingga dia tidak perlu dianugerahi dewa untuk memasuki ranah dewa. Kata monyet, tidak heran mereka semua mengatakan bahwa ini adalah zaman kemasan. Diperkirakan beberapa dewa tertinggi yang pernah ada tidak mati, tetapi telah menjalani kehidupan ini dengan cara yang berbeda. Ye Chen terkejut. Saya merasakan napas yang kuat muncul. Seharusnya Dao Jian yang bangun. Kaisar menjelaskan dengan cara yang ringan. Ye Chen dan monyet itu bahkan lebih terkejut. Monyet itu berkata, apakah keberadaan sarkofagus di Gunung Sengsu telah keluar? Seharusnya tidak keluar sepenuhnya. Saya hanya merasakan napas seperti itu. Jika Dao Jian keluar, saya khawatir seluruh dunia kekacauan akan meledak, kata Kaisar Si sambil tersenyum. Mereka yang memperebutkan gelar dewa tertinggi akan runtuh. Tanya Ye Chen sambil tersenyum. Putuslah harapan orang-orang itu. Monyet itu tertawa dan merasa lega. Kaisar menjelaskan, saya khawatir kekuatan pedang Dao telah menurun. Ini bukan masa kejayaan. Kalau tidak, setelah pedang Dao, tidak akan ada dewa tertinggi. Tapi bagaimanapun juga, itu jauh lebih baik daripada mereka yang mengaku sebagai dewa tertinggi saat ini, dan bisa tersapu bersih. Petik 2. Dunia menjadi semakin kompleks. Kita masih harus mempercepat kemajuan, atau kita tidak akan bisa berhubungan lagi di masa depan. Ye Chen berkata. Kaisar Si berkata, jangan khawatir. Setidaknya butuh beberapa dekade dan ratusan tahun sebelum kau bisa mencapai gelar dewa kuno. Jika kau tidak bisa mencapai gelar dewa kuno dalam kurun waktu ini, kau bisa langsung mengakhiri dirimu sendiri. Ye Chen, sambil tersenyum, berkata, aku tidak tahu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Monyet itu berkata, sekarang ada beberapa orang yang lebih kuat. 3 bersaudara dari keluarga Jinwu setinggi 3 kaki sekarang disebut tak terkalahkan di antara para dewa. Ada juga seorang pria dari keluarga Sengui yang bahkan bisa bertarung melawan 3 Jinwu. Ye Chen berkata, 3 telur hitam keemasan telah memecahkan cangkangnya. Apakah begitu kuat? Tidak bisakah kuat? Setiap hari dengan esensi darah dewa kuno, bahkan babi bodoh pun bisa menjadi kuat. Monyet itu mencibir.